jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang selalu hadir dalam setiap musim hidup kita kalau kita datang mencari wajah-Nya. Oleh karena itu mari pagi ini bawa segenap hatimu, bawa segenap rohmu, mari datang mencari Tuhan, datang menyembah Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, saat umat berserah hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan setiap kita, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari datang lebih lagi mendekat kepada Tuhan pagi ini. Dia selalu hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Ini setiap kami Tuhan pagi ini. Kami datang mencari Tuhan, mencari wajah-Nya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Mau dekat dengan umat-Nya, datanglah dengan segenap hati, datang dengan senang hatinya, seru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, penuh setiap kami itu. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
Kami cari Kau pagi ini. Hadir di bait hidupnya. Datanglah memenuhi setiap kami. Umat mencari wajahnya. Mari bersujud, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran Tuhan Kau dekat dengan setiap kita, saudaraku. Kau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Mari berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Mu. Memenuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi baitku. Tersungguh menyembah-Mu yang ku nampak pada kehadiran-Mu. Memenuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi baitku. Tersungguh menyembah-Mu yang ku nampak pada kehadiran-Mu. biarlah musuh memujikan lagu dan mari menyembah Tuhan, saudara. Penuhi setiap kami, Tuhan. Dengan segenap rindu kami, hati kami yang ya Kau kemuliaan-Mu yang pada setiap bulan. Mari sembah Dia kemuliaan-Mu.
Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Mari datang menyembah Dia lebih lagi. Masuki hadirat. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that Kami katakan Kau Tuhan kami, Kau Raja kami. you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to Here I am to bow down. Here I am to say that satu-satunya yang layak untuk menerima segala hormat buat kami. Kau Allah yang kami andalkan, Kau Allah yang kami harapkan.
Allah yang setia buat setiap kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami. Tak terduga karyamu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur buat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur betapa Dia mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Ketika kami lemah, Engkau ada buat setiap kami Tuhan. Ketika kami tak berdaya, Engkau menolong kami. Oh terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah. Kau yang selalu menjadi andalan kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang selalu kami percaya. Ku percaya di setiap musim hidupku. Tak terbatas. Sungguh kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Kau yang lemah hari-hari ini, mari minta pertolongan kepada Tuhan. Dialah yang kita andalkan saudaraku. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Oh, Dia tak terbatas, tak terduga caranya menolong setiap kita, saudara.
hari ini kau bingung mencari pertolongan, kau tak tahu harus kemana minta pertolongan, percayalah bahwa Dia adalah Allah yang tak terbatas dalam hidup kita. Amin. Dia Allah yang tak terduga caranya menolong hidup kita. Oleh karena itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan, karena pertolongannya begitu ajaib, saudaraku. Mari yang perlu, yang ingin Tuhan menolong dalam hidupmu, minta dengan sungguh-sungguh, sampaikan kepada Tuhan pagi ini. Dia sanggup, saudaraku, Dia sanggup. Ku percaya, percayalah bahwa Dia bekerja, mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Kami Tuhan percaya sepenuhnya kepada-Mu. Kau mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Teruslah bekerja dalam setiap hidup kami, mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan bersama kita. Lebih besar dari masalahmu. Tuhanku terlebih Dia lebih besar dari pergumulan hidupmu. Maka jangan takut, jangan ragu. Dia Allah yang tidak pernah terlambat menolong kita. Itu nyata. Kuasamu, 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 kuasamu terlebih besar. Kuasamu
Oh, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang selalu menolong kami, tak pernah terlambat Tuhan. Oleh karena itu kami bawa pergumulan hidup kami, doa-doa kami pagi ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Kau Allah yang sanggup, karena Kau Allah yang dahsyat menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan buat kami ini, kesempatan yang indah, kehormatan buat setiap kami boleh menyembah Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tetap sama, dan menolong kami dalam segala keadaan, tidak pernah lalai ya Tuhan. Kami bersyukur jikalau kami ini menjadi milik-Mu ya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Dan kami bersyukur kepadamu untuk segala karya-Mu, pengorbanan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh menerima Engkau boleh menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Dan kami boleh dibenangkan dan diselamatkan bukan karena kekuatan kami, karena anugerah belas kasihan yang daripada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik di surga, di saat pagi ini ya Tuhan, kami datang berdoa berharap kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa di luar daripada Engkau tidak ada pertolongan ya Tuhan. Hanya Engkaulah harapan satu-satunya di dalam kehidupan ini, dan Engkaulah kekuatan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang Engkau percayakan di gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah melawat mereka, menolong mereka dalam segala keadaan yang mereka alami ya Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan di saat mereka mengalami kelemahan. Engkau memberikan penghiburan di saat mereka mengalami kesedihan ya Tuhan. Dan Tuhan Engkau memberikan jalan keluar di saat mereka mengalami kebuntuan di dalam segala aktivitas mereka yang mereka lakukan ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk jemaat-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk beribadah di gereja tempat ini ya Tuhan. Biarlah pertumbuhan rohani itu terjadi di dalam kehidupan mereka hari demi hari, dan semakin hari mereka semakin mengenal Engkau, sehingga apapun kondisi yang mereka alami di dalam dunia ini, mata hati mereka tetap tertuju kepada Engkau, dan mereka tetap kuat di dalam Engkau, karena Engkau ada di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan mereka yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, harapan-harapan mereka ya untuk kedepannya Tuhan, secara pribadi maupun secara umum untuk keluarga anak-anaknya ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu kalau berjalan sesuai dengan rancangan dan rencana-Mu Tuhan, tiba waktunya kami akan menikmati semua itu. Karena Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu menyertai kami setapak demi setapak jalan hidup kami Tuhan. Engkau selalu menuntun kami ya Tuhan. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, tidak lupa kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu di dalam komunitas Immanuel ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka juga Tuhan. Segala tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka di dalam pelayanan di gereja-Mu ini ya Tuhan, kiranya Engkau hadir, memberikan mereka kemampuan untuk menyelesaikan, untuk melakukan, untuk mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab itu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala sidang di gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus kehidupan hamba-Mu ini dan keluarganya di dalam kuat kuasa-Nya Tuhan. Karena sasaran iblis adalah untuk menghancurkan orang-orang yang Engkau tempatkan untuk memimpin umat-Mu. Di saat orang-orang yang Engkau tempatkan itu sudah tidak bisa lagi terlindungi atau kena sasaran daripada kuasa-kuasa yang di luar daripada Engkau, maka umat-umat-Mu akan tercerai-berai ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah kuasa ilahi melingkupi daripada hamba-Mu ini di mana saja beliau melangkahkan kaki di dalam persiapan-persiapan untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang Engkau percayakan Tuhan. Biarlah itu semua adalah isi hati-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk penasihat Ibu Trivena ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu memimpin, menuntun, berikan sukacita di dalam kehidupannya Tuhan. Dan dia boleh menikmati hari-hari yang Engkau percayakan dalam kehidupannya, karena beliau sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan kiranya beliau boleh menikmati segala pelayanan yang sudah Engkau percayakan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap kami hamba-hambamu, para pelayanmu yang juga Engkau percayakan melayani di gereja ini ya Tuhan. Berikan kami kesehatian, berikan kami ketundukan, berikan kami hati hamba untuk layak melayani Engkau ya Tuhan. Segala keegoisan kami, segala kepentingan pribadi kami yang ada dalam setiap pribadi kami yang kadang-kala itu muncul di dalam kehidupan kami, Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami ya Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mempercayakan kami untuk masuk dalam ladang pelayanan di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik di surga, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kebenaran daripada firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan, boleh menjadi pegangan hidup kami di dalam perjalanan hari ini maupun hari-hari seterusnya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerikan doa kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya dengan senang hati menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya dengan salam sukacita, salam antusias, dan salam untuk kita ada di dalam kegerakan alam anugerah Tuhan. Saudara, kita percaya di pagi hari ini kita akan terima lawatan Tuhan, kita terima berkat Tuhan, karena di pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kita, dan perkataannya, pesannya itu pasti akan menuntun hidup kita, memberkati rumah tangga, bisnis, dan segala pergumulan yang sedang kita alami di dalam hidup ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat saudara semua yang merayakannya. Nah, setiap Imlek pasti kita memiliki sebuah kerinduan, memiliki sebuah keinginan ya untuk di tahun ini, tahun baru Imlek ini, hidupku makin diberkati. Ya, tapi sharing saya buat kita semua adalah apa yang harus saya lakukan. Di tahun baru Imlek ini sebuah perenungan yang harus kita mengerti, yang harus kita sadari dan kita responi. Apa yang harus saya lakukan di tahun baru Imlek ini? Karena apa yang kita lakukan itu akan menentukan bagaimana kehidupan kita di hari esok. Apa yang kita terima, apa yang terjadi, itu tergantung dari hari ini. Keputusan yang kita ambil, tindakan yang kita perbuat, itu yang akan membawa hari esok kita. Hari esok yang sesuai dengan keinginan dan rancangan Tuhan di dalam hidup ini. Amin, saudara. Jadi tahun baru Imlek ini saya mengajak kepada Anda semua, ayo kita harus sadar, kita harus tahu apa yang harus aku lakukan. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan
tahta Allah. Jadi Ibrani 12 ini sebuah pesan, sebuah peringatan dan himbauan buat kita semua untuk kita mengalami satu kehidupan yang tentunya lebih baik, tentunya lebih indah, yang diwarnai oleh sukacita dan juga damai sejahtera dari Tuhan untuk hidup kita. Makanya kalau kita menginginkan hal itu kita alami, firman Tuhan pagi ini memberi pesan apa yang harus kita lakukan, khususnya di tahun baru Imlek ini. Dan biarlah ini menjadi sebuah spirit, menjadi sebuah perenungan buat kita, supaya di tahun baru Imlek ini, ya, tahun 2025 ini, hidup kita mengalami anugerah dan janji-janji Tuhan dalam hidup ini. Saudara, apa yang harus kita lakukan di tahun baru Imlek ini? Pagi hari ini ayo kita renungkan kehidupan kita. Apa yang aku harus perbuat di tahun baru Imlek ini? Bagi Bapak Ibu yang beberapa waktu kemarin, ya, yang mungkin sempat liburan pergi dengan keluarga, ya, kemarin kan ada tanggal merah, ada berapa hari itu ya, Senin, Selasa, Rabu, ya. Jadi banyak di antara kita mungkin menikmati hari liburan, jalan-jalan, pergi bersama keluarga. Ini sesuatu yang indah, bisa berkumpul, bisa jalan-jalan bareng dengan keluarga, ini berkat Tuhan. Ya, atau kita dengan teman-teman, dengan sahabat, kita bisa ke sana ke sini, saudaraku. Ada yang langsung pulang atau mungkin bermalam, 1 malam, 2 malam, 3 malam. Silahkan nikmati berkat Tuhan. Tapi seandainya kalau kita pergi hanya 1 malam, ya, apakah perlu kita membawa tas 5 koper, 6 koper dengan baju yang banyak? Ya, kira-kira mungkin atau tidak? Itu akan kita lakukan atau tidak? Kita hanya pergi 1 malam, kita sampai bawa 5 koper besar. Ya, yang ibu-ibu, cowek, pisau, alat masak dibawa atau tidak? Yang suka hewan peliharaan, suka anjing, banyak kan zaman sekarang anjing pun jalan-jalan, outing. Anjing, kucing sekarang itu ya menikmati, ya, traveling sama majikannya. Ya, saudara, kira-kira kandangnya anjing perlu kita bawa enggak? Ya, ya enggak mungkin, karena pergi hanya 1 malam. Ya, mungkin kalau baju hanya perlu bawa 2 maksimal 3 setel aja sudah cukup. Enggak perlu sampai 6 koper besar dibawa. Enggak perlu alat masak, cowek, pisau, telenan, wajan dibawa. Aduh, kalau itu kita bawa, ya itu namanya cari masalah. Tentu bawa secukupnya, yang ndak perlu, yang ndak begitu penting nggak usah dibawa, karena kalau dibawa ini ngabot-ngabot, bikin berat, ya kan? Harusnya hanya bawa 2-3 setel, ini sampai sekian koper, ya, ditenteng-tenteng, dibawa-bawa kemana-mana. Saudara, ini pasti menjadi perjalanan kita terasa berat. Ya, kenapa? Karena bawa barangnya banyak. Kalau sudah bawa barang yang berat, kita merasa berat, ini bang, ya. Lalu apa yang terjadi? Kita jadi capek, betul? Ya, karena bawa bebannya berat, makanya mudah capek. Kalau sudah capek, apa yang terjadi? Hatinya sensitif. Ya, mudah tersinggung, makanya emosinya meledak-meledak. Ya, kenapa orang suka marah, emosian?
Karena mungkin dia ngerasain hidupnya capek, makanya emosi, marah, ini, mudah tersinggung, mudah kecewa. Kalau sudah seperti itu, mudah marah, tersinggung, apa yang terjadi lagi? Hidupnya stres. Cuman sebetulnya masalahnya sepele, bawa kopernya terlalu banyak. Ya kan? Bawa bajunya terlalu banyak, bawa barang yang gak perlu tapi dibawa. Hanya masalahnya sepele. Kok jadi seperti begini? Ya, tapi sebenarnya ini adalah sebuah gambaran di dalam hidup kita. Seringkali kita pun seperti itu. Hidup kita nih kok terasa berat. Ya, kok aku nih capek menjalani hidup. Aku kok sekarang kok mudah emosi, ya, mudah tersinggung, aku marah-marah, suka tak terkontrol perkataanku, saudara. Atau mungkin kita ngalami hidupku, hari-hariku, aku ini seperti orang yang depresi, stres, saudara. Kenapa? Kenapa itu terjadi di dalam hidup kita? Makanya firman Tuhan berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Ya, beban hidup di tahun lalu, masalah-masalah yang telah terjadi di tahun lalu, jangan dibawa terus. Ya. Karena kalau kita bawa terus masalah yang sudah berlalu, mungkin kesalahan, kelalaian kita, kegagalan kita, pergumulan-pergumulan kita, ya, kita selalu bawa, tahun demi tahun selalu dibawa. Makanya hidupnya berat, kita mudah capek. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, tanggalkan semua beban. Karena itu merintangi, menyulitkan, nyerimpeti. Ya, ya, nyerimpeti. Makanya di tahun baru ini, tahun baru Imlek ini, ayo kita harus tinggalkan, lupakan beban-beban hidup di masa lalu, di tahun lalu. Ayo, apa yang harus kita lakukan? Letakkan di bawah kaki Tuhan. Ya, serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yesus berkata, hai semua yang bebeban berat dan letih lesu, mari datang kepadaku, aku akan beri kelegaan kepadamu. Yesus sudah memberikan tawaran, Yesus sudah mengajak kita. Ya, untuk apa? Serahkan bebanmu kepada Dia. Ayo datang kepada Dia. Jangan pikul terus beban hidup yang telah terjadi di tahun lalu. Ayo tinggalkan, lupakan, letakkan itu di bawah kaki Yesus, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa berjalan dengan sukacita. Jalani hidup tidak lagi terasa berat. Kenapa? Karena beban kita letakkan, kita tinggalkan. Paulus berkata, aku ini melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang dihadapkanku, dan berlari-lari kepada tujuan. Paulus bisa berlari. Kenapa? Karena bebannya dia lupakan, dia tinggalkan, sehingga dia bisa fokus ke depan. Makanya saudara, kita tidak boleh hidup itu selalu menoleh ke belakang. Ya, karena kalau kita selalu lihat ke belakang, bahaya. Ya, kalau saudara setir mobil, setir motor, bawa motor, kalau selalu menoleh ke belakang, bahaya. Ya, apa yang harus kita lakukan? Lihat ke depan. Ya, tahun lalu menjadi sebuah perenungan, sebuah pelajaran, supaya hidup kita makin baik, makin diberkati melalui
pelajaran-pelajaran di tahun lalu. Jadi ayo lupakan, ya. Makanya Ibrani menulis tanggalkan. Tanggalkan artinya tinggalkan, lupakan. Ya, bahasa Jepangnya seleh nyo, ya, seleh no, ya, beban hidupmu, ya, di tahun baru Imlek ini. Pastikan kita tidak membawa beban hidup di tahun lalu. Ya, loh, Pak, mana mungkin bisa aku lupakan? Loh iya, ya, masa sih bisa kita lupakan? Artinya begini loh, ya, jangan lagi itu jadi beban, ya, masalah lalu. Ayo itu menjadi sebuah pergumulan yang di dalamnya kita punya harapan dan percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberi yang terbaik, ya. Bahkan pergumulan ini, beban dengan pergumulan beda. Kalau beban membuat kita jadi berat, tapi pergumulan kita akan memiliki keyakinan, ya, kalau ada Tuhan Yesus pasti ada jawaban, pasti ada berkat. Hidupku makin lebih baik, aku makin bersinar lagi. Tahun baru Imlek ini, rumah tanggaku, bisnisku makin jadi lebih baik, ya, sekalipun melalui pergumulan-pergumulan itu. Makanya tanggalkan bebanmu. Ayo kita bergerak, ya, bergerak menjalani tahun baru ini dengan bisa berlari, ya, bisa lebih cepat mengikuti ritmenya Tuhan, ya, mengikuti gerakannya Tuhan itu maunya bagaimana. Sehingga kalau kita tidak ada beban, ya, kita bisa lebih cepat lagi. Diajak lari, oke, siap Tuhan. Ya, ayo sini Victor, oke Tuhan, ini aku. Wah, ya, sehingga kita bisa sampai tujuan. Kita bisa masuk menikmati rencana Tuhan. Bagaimana dengan hidupmu? Apakah engkau selalu bawa beban hidup dari tahun demi tahun? Selalu engkau bawa terus. Jangan-jangan ini yang membuat engkau stres, capek, emosi. Pagi hari ini kalau engkau menyadari, ayo, tahun baru Imlek, kita yakin, ya, Tuhan sumber kekuatan, sumber pertolongan. Ketika kita meletakkan beban hidup, kita percaya hidupku akan lebih penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin, saudara. Yang selanjutnya, saudara, setiap tahun baru Imlek pasti setiap orang, ya, menginginkan, wow, tahun baru Imlek, tahun baru ini, ya, tahun penuh rezeki, wah, ya, berkat melimpah, sukses, wah, jadi pasti menginginkan semua yang baik, berkat, kesuksesan, kesejahteraan, semua pasti inginkan. Sudah, bahkan setiap tahun baru Imlek pasti kita ingin berkat, dan bahkan ada kepercayaan, saudara, kalau Imlek itu, ya, kalau ndak hujan, wah, maka tahun ini tahun yang berat, gitu ya. Nah, ini tanggal 2, tanggal 3, ya, tanggal 3 berapa hari yang lalu itu hujan terus. Bagi banyak orang, ya, kalau Imlek hujan terus, wah, mereka akan senang. Kenapa? Karena mereka mempercayai kalau setiap Imlek hujan cukup deras dan cukup lama, percaya ini berkat akan melimpah. Kenapa? Karena mereka percaya air ini sumber kehidupan, ya, bagi pertanian dan banyak kehidupan lain. Saudara, sebagai anak Tuhan, apakah kita harus mempercayai itu? Ya, kalau sebagai anak Tuhan kita mempercayai hal-hal seperti ini, saudara, kita harus bertobat. Ya, berkat itu miliknya Tuhan dan kita dapatkan hanya di dalam dan caranya Tuhan. Itu sebabnya, saudara, tahun baru Imlek ini
Kalau engkau menginginkan engkau bisnismu diberkati, pergumulanmu diberkati, ekonomimu lebih baik dan makin melimpah, apa yang harus kita lakukan? Pandang terus pada Yesus. Amin. Saudara, jangan ikut-ikutan dengan cara dunia di luar Tuhan. Saudara, makanya firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Ya, kepada dunia, ya, kepada orang pintar, kepada orang kaya. No, melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin, saudara. Jadi kalau engkau mau rumah tanggamu, hidupmu, bisnismu, pergumulanmu mengalami kemenangan, apa yang harus kita lakukan? Lakukannya dengan mata sudut pandang, pandangan kita tujukan hanya dan hanya kepada Yesus. Amin, saudara. Karena ketika kita terus pandang Yesus, ya, aku punya pergumulan, aku punya harapan, keinginan, kerinduan seperti ini, tapi mata kita, hidup kita, hati kita selalu tertuju kepada Dia, maka iman kita akan kuat, akan bertumbuh. Amin. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kalau kita memandang Yesus, ya, Yesus itu memimpin kita dalam iman, sehingga iman kita bertumbuh jadi kuat. Saudara, Yesus ini pemimpin yang dahsyat. Ya, jagonya memimpin itu Yesus. Amin. Ya, makanya biarlah setiap keluarga, pernikahan, jadikan Yesus sebagai nakoda kapal kehidupanmu. Ya, dan Yesus itu sebagai coach, pelatih yang dahsyat, yang keren. Ya, yang melatih kita, mendidik kita, membentuk kita. Saudara, siapa Dia? Yesus. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, ayo kita selalu tertuju kepada Dia, sehingga iman kita kuat. Ya, kalau iman kita kuat, iman kita bertumbuh, makanya kita tidak mudah ikut-ikutan dengan cara dunia, mempercayai hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau engkau mau sukses, engkau harus menghindari unsur ini, engkau harus lihat hitungan hari. No, itu bukan dari Tuhan. Ya, tapi kalau kita pandang terus Yesus, kita akan dituntun, kita dipimpin, kita akan dilatih, dibentuk. Saudara, maka perjalanan iman kita di tahun baru Imlek ini, kita tidak akan mudah ikut-ikutan dengan cara dunia. Tidak akan terjatuh iman kita, hidup kita tidak akan tersesat. Ya, kenapa? Kita fokus kepada kebenaran. Kita fokus kepada Sang Pelatih hidup kita, pemimpin kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Ya, hanya pandang terus pada Yesus, engkau tidak akan jatuh, imanmu akan kuat, tidak tergoyahkan, tidak terpengaruh oleh kepercayaan yang lain. Kalau aku mau berkat, aku harus datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu sumber berkat. Ya, saudara, kalau iman kita bertumbuh karena kita selalu pandang dan pandang kepada Yesus, percayalah hidup kita pun jadi kuat. Amin. Ya, hidup kita kuat, tidak tergoyahkan, tidak terpengaruh oleh segala keadaan di tahun baru Imlek ini, sepanjang tahun ini. Kalau iman kita bertumbuh, maka hidup kita kuat. Ya, hidup kita kuat itu bukan hanya fisik,
tapi pengharapan kita kuat, sukacita kita ini kuat. Ya, saudara, kenapa? Karena hanya pandang Yesus. Makanya ada sukacita, ada kekuatan. Orang kalau hatinya, hidupnya penuh sukacita, kerja pun semangat. Kalau kerjanya semangat, makanya banyak cuan. Idenya bisa cemerlang. Kenapa? Semangat, ada sukacita. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Berkat berdatangan. Loh, kok bisa? Bisa. Awalnya hanya karena kita punya iman yang bertumbuh, karena pandang Yesus. Ya, iman bertumbuh jadi kuat. Kuat pengharapan, kuat dalam sukacita, tidak tergoyahkan. Kalau ada sukacita, pasti akan ada antusias. Kalau antusias dalam pekerjaan, dalam aktivitas hidup kita, maka berkat-berkat akan berdatangan kepada kita. Jadi, kalau mau berkat, jangan terus bermimpi, bangun. Jangan bermimpi berkat tidak datang dari langit gedebok. Tidak. Melalui apa? Melalui aktivitasmu, semangatmu ketika engkau bekerja. Amin, saudara. Ya, makanya cara Tuhan memberkati, ya engkau harus kerja dong, semangat dong, hidup penuh sukacita. Karena itu pintu untuk kita terima berkat. Tuhan curahkan berkat melalui kreativitas, semangat kita dalam pekerjaan. Jadi jangan hanya menghayal terus, ya. Orang pengangguran itu, wah, hayalannya dahsyat-dahsyat. ya, orang pengangguran, waduh. Jadi yang menginginkan, wah, menang lotre, wah, hadiah sekian miliar. Wah, kalau aku punya uang sekian M, sekian triliun, wah, aku akan begini, aku akan sumbang ini. Itu hayalan si pengangguran. Tapi orang yang semangat kerja, enggak seperti itu. Ya, saudara, itu sebabnya pandang tuh sama Yesus. Ya, maka engkau akan jadi kuat dan penuh sukacita. Dan itu sumber berkat yang akan kita dapatkan karena Tuhan melimpahi berkat. Kalau ada iman, kalau hidup kita ada iman yang bertumbuh, maka ada berkat dan mujizat. Amin. Ya, iman itu akan menghadirkan kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan. Jadi kalau engkau butuh pertolongan Tuhan, kalau ingin kau merindukan mujizat terjadi dalam hidupmu, ayo pandang Yesus. Amin. Ya, mujizat apa? Mujizat kesembuhan. Kalau engkau sedang mengalami sakit, sakit fisik, sakit ekonomi, sakit kasih, ayo, ya, mungkin hubunganmu tidak baik, engkau ingin mujizat pemulihan, ayo, ya, pandang Yesus. Tahun baru Imlek ini, biarlah Yesus menjadi tokoh, ya, menjadi pribadi, menjadi pemimpin pelatih kita yang selalu kita rindukan, yang selalu kita inginkan. Setiap waktu, tahun demi tahun, aku mau berjalan bersama dengan Dia. Aku mau menyerahkan hidupku, setiap langkah kakiku di sepanjang perjalanan hidupku, aku serahkan kepada Dia. Saudara, maka kita akan alami hidup yang tentunya penuh dengan sukacita. Dan kita alami perkara-perkara yang keren, yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, ayo kita yakin Tuhan kita Tuhan yang setia. Setiap waktu ketika ada bersama dengan Tuhan, kita percaya semuanya pasti ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan
siapkan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ayo percayai dan andalkan Tuhan, karena Dia pribadi yang kita percaya. Dia sumber berkat, Dia penyembuh dan pemulih kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuhku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah membangunkan kita dan membawa kita bisa menyembah, mari kita bersyukur pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Bahkan kami boleh bangun pagi ini untuk menyembah-Mu. Terima kasih buat hari yang baru, buat minggu yang baru. Kami percaya Tuhan yang baik akan selalu bersama kami, memberkati semua tim yang sudah melayani, khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Pak Victor pakai semakin dahsyat dalam hidupnya, menggenapi semua kehendak dan rencana Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan beserta, Tuhan menolong, Tuhan membawa kami makin naik dan semakin naik. Semua indah bersama Tuhan. Kami masuk ya dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.